Oke, silakan kita makin mengerucut ya waktu. Nanti di session akhir ada istimbat daripada masing-masing. Itu waktunya panjang. Jadi sekarang kita mengerucut. Silakan mulai 3 menit. Fadhal. Cek 1 2. Jadi saya simak dari tadi ya, pembahasan yang tidak sesuai dengan apa yang dibuktikan. Santai, jangan ketawa kayak gitu, kayak anak TK kalian ini. Santai, ya. Jadi begini, ketika sekarang kalian menggugat Asy-Syajaratul Mubarakah, ya, dengan perkataan yang dianggap tidak terpercayalah kitab itu. Iya, nggak masalah, terserah, ya kan? Ya. Sekarang pertanyaan saya, kitab selain kitab itu, ya, apa yang dijawab? Nanti dulu Gus Rumah. Santai. Silakan. Kok dihabiskan dulu. Terus. Yang menjadi persoalan, sampaian bertanya sebakul, ya kan? Perlu jawaban, tapi pertanyaan kami satu pun tak dijawab. Mana jawabannya? Itu apa? Apa itu? Gak bisa baca. Bisa kau baca, aku tak bisa baca. Print aja, print. Ada. Itu. Silakan sekretaris. Apa teruskan. Tapi nggak bisa dibaca. Silakan, masih ada waktu 2 menit. Jangan dikasih waktu, pusing aku. Nanti ada waktunya TikTok. Iya. Pertanyaan saya, ya, dalam kitab-kitab bukan nggak ada dijawab pertanyaannya. Dari pertanyaan kita, kalian tak satu pun jawab, cuma ceramah. Kalian pikir di sini tempat ceramah? Ini bukan tempat ceramah, ini tempat menjawab soal. Pertanyaan Kiai Imad, adakah kitab lain? Ya, taruhlah sekarang kita belakangkan dulu Asy-Syajaratul Mubarakah. Lalu Tahdzibul Ansab yang lebih tua tidak menyebutkan nama Ubaidillah. Apa yang kita buktikan? Al-Majidi, Al-Fakhri juga tidak menyebutkan. Kitab-kitab induk yang kalian bawa tadi kitab Murtada Az-Zabidi abad ke-13. Dari mana abad ke-13 bisa mengetahui Ubaidillah? Iya, itu dong dulu kasih data. Dari mana kamu ini lahir sekarang bisa membuktikan orang yang 300-500 tahun yang lalu? Oke, buktikan. Silakan. Ya, silakan. Iya, nanti. Silakan. Habib terus. Ayo, waktu berjalan. Sebelum Habib terus sedikit, jadi tadi Tunggu Muda Qori udah taslim urusan Syajarah Mubarakah ya. Saya kira Tunggu Muda Qori nggak paham tesisnya Ki Imad, karena Ki Imad itu menitik beratkan penafian itu di Syajarah Mubarakah. Kalau nggak ada Syajarah Mubarakah berarti nggak ada yang menafikan, tidak jadi dalil apa-apa. Berarti udah selesai diskusi ini saya kira. Itu catatan pertama. Kemudian kenapa di kitab-kitab itu nggak disebutkan yang disebut dari Tahdzibul Ansab, kemudian Al-Ubaidillah, Al-Asili, bin Aban dan seterusnya, tidak menyebutkan itu tidak berarti apa-apa. Mereka nggak mensyaratkan hasar, satu. Yang kedua, Said Mahdi Rajai yang kitabnya dirujuk oleh Imad sendiri itu memberikan alasan kenapa mereka nggak sebutkan nasab Ba'alawi. Karena di abad-abad itu, kata Said Mahdi Rajai sebagai orang yang mendedikasikan hidupnya untuk ilmu nasab, di abad-abad itu penulisan ilmu nasab itu adanya di Irak dan Iran, sedangkan Abdullah bin Ahmad adanya di Hadramut. Antum mau ke Hadramut sekarang aja jauhnya setengah mati, apalagi dulu dari Irak ke Iran. Itu wajar. Saya kasih gambaran begini, anda nanti punya waktu, saya kasih gambaran begini. Anda mau nyari sensusnya orang Banten, nyarinya di Papua, sampai akhir zaman nggak bakal ketemu. Nah, Anda perhatikan, jadi nanti Anda jangan bilang nggak dijawab lagi, itu yang pertama. Kemudian Syajarah yang terkait dengan Raudhul Jali. Ini Raudhul Jali, hadza mattafaq alaihi nasabun, saya kira banyak ngambil kesimpulan tanpa baca kitabnya. Ini kitab nasab dari awal sampai akhir isinya amma. Jadi ketika dibahas satu bab tentang wa amma Ahmad bin Isa, panjang lebar dibahas. Di akhir dia tutup hadza mattafaq alaihi nasabun, bahwasanya anak Ahmad bin Isa yang namanya Abdullah, kemudian ada beberapa yang disebutkan di sini Muhammad, hadza mattafaq alaihi nasabun. Jadi Murtada Az-Zabidi menegaskan ini muttafaq baina ahli ansab. Selanjutnya amma waladu Abdullah, itu kabarnya mana? Lahu minal walad thalathata banin. Bukan kembali ke belakang. Sampai akhir kitab itu isinya amma semua. Jangan setelah kata-kata muttafaq ada amma dianggap yang walad Abdullah itu khilaf. Nah, jadi kalau baca kitab itu Anda mau menggugurkan nasab satu kabilah, baca kitabnya lengkaplah minimal. Jangan bacanya sepotong-sepotong. Foto Habib terus. Ini penting. Kalian buat Wali Songo nih turunannya. Kita pakai alur pikirnya Pak Imad ya. Ini ada contoh. Ahmad bin Abdullah bin Ali bin Ja'far Al-Kadzab kemarin. Tolong Anda sebutkan, adakah kitab atau sumber yang valid, original yang lebih tua dari Syajaratul Mubarakah? Karena dia sudah menafikan nama Ahmad. Satu. Kedua, adakah kitab selain Syajaratul Mubarakah yang mengatakan Ahmad anak dari Abdullah bin Ali bin Ja'far Al-Kadzab
Kalau tidak ada, berarti Anda menafikan semua keturunan Wali Songo dari Al-Musawi. Selesai. Siapa yang buat itu? Sebab siapa itu? Wali Songo dinafikan. Oke, satu lagi. Habib. Tunggu dulu. Adakah kitab yang menjelaskan Habib. Mahmud anak Habib. Ahmad hijrah ke Bukhara? Mohon izin, Silakan. waktunya sudah habis. Oke, selesai. Sekarang Itu, silakan jawab. Sekarang dibuka sesi pertektokan, ya. Fadhal. Ya. Tapi tetap tertib ya, tetap tertib. Ya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Ustadz Hanif bahwa Hadramut itu tempatnya jauh sehingga tidak tersensus, tidak tercakup. Oke, boleh. Siap, boleh saya jawab. Nah, di sini satu kitab yang namanya Al-Fakhri, karya dari Al-Azwarqani, yang wafat pada abad ke-7 Hijriah. Di dalam kitab ini menyensus, artinya mendeteksi salah satu keturunan dari Musa Al-Kadim, yang salah satunya Ahmad Al-Ukhaidir. Ahmad Al-Ukhaidir. Saya bacakan teksnya. Amma Muhammad Al-Ukhaidir, maaf Muhammad, bukan Ahmad. Amma Muhammad Al-Ukhaidir fa'aqibuhu min thalathati rijal. Yusuf Al-Amir bihadramut minal Yaman. Malaka ba'da abihi wa Muhammad Abi Abdullah Aqab, dan seterusnya. Nah, ini Al-Azwarqani yang notabene lokasinya sangat jauh dari Hadramut, itu mendata salah seorang keturunan dari Rasulullah yang ada di Hadramut. Ini di abad ke-7 loh. Wafat tahun 614 Hijriah kalau tidak salah. Nah, sehingga bisa saja kalau memang Ubaidillah ini adalah sudah syuhrah istifadah sebagai putra dari Ahmad Al-Muhajir, pasti kedata. Saya rasa cukup. Baik, langsung jawab. Pertanyaan balik saya, dia mendata keturunan Musa Kadzim tadi, tapi menafikan nggak keturunan Ubaidillah? Itu nggak berarti apa-apa. Andai kata kedata satu orang, bukan berarti dia harus tahu semuanya. Ada satu dia tahu. Apakah dia harus? Saya tahu kenal satu orang tuh bagus, Imam Ibrahim di Banten. Apakah saya harus tahu semua sepupu beliau? Apakah saya harus tahu semua keluarga besar beliau? Yang Anda sebutkan tidak mengartikan apa-apa sama sekali. Itu kan yang disebutkan oleh Mahdi Rojaya lah ala sabilil ghalib. Pertanyaan saya, ada nggak yang menafikan? Seakan-akan Kiamat menafikan. Nafi itu butuh dalil. Nanti dijelaskan di dalam kitab Bahrul Muhit Imam Az-Zarkashi. Yang namanya nafi itu butuh dalil. Sorry, sebagaimana itsbat butuh dalil. Ada yang nas bahwasanya fulan Ahmad bin Isa nggak punya anak namanya Ubaidillah. Selama tidak ada nas, berarti masih ada kemungkinan. Sedangkan yang menyebutkan tadi Janadi udah terjawab. Iskal Kiamat soal Janadi udah terjawab. Itu semuanya Ba'alawi. Udah jelas. Saya kira nggak bisa terbantah lagi itu dan seterusnya. Yang mengitsbat banyak, yang mengakui banyak. Sedangkan ini tidak menyebutkan, ini tidak berbenturan. Ziyadatu fiqh maqbulah. Wa man hafidha hujjatun ala man yahfad. Ketika ada yang menyebutkan, ada yang tidak menyebutkan di sini. Kemudian di sisi lain ada yang menyebutkan, maka berarti yang menyebutkan ini yang jadi hujjah. Yang tidak menyebutkan tidak berarti apa-apa karena nafi butuh dalil. Silakan Kiai. Ya, jadi Kiai Haji Imaduddin menggunakan metode kaidah dalam usul fikih tapi terbalik. Beliau mengatakan an-nafi muqaddam 'alal mutsbit. Ini kacau. Nah, kenapa? Karena kalau kita melihat di dalam kitab-kitab usulul fikih, justru al-mutsbit muqaddam 'alan nafi, terutama di dalam hal nasab. Makanya Al-Imam Asy-Syarkashi di dalam kitab Al-Bahrul Muhit fi Usulil Fiqh juz 6 halaman ke-32, beliau ada di abad ke-8 ya. An-nafi hal yalzamuhu ad-dalil, al-mutsbit lil hukmi yahtaju lid-dalili bila khilaf. Kalau kita mengisbat, maka wajib ada dalil, tidak ada khilaf di antara para ulama. Tetapi wa amman nafi fahal yalzamuhu ad-dalil ala da'wahu fihi madahib. Ada beberapa pendapat. Nah, pendapat yang paling sahih, beliau katakan di pertama, ahaduha na'am. Wajib ketika beliau kan mengatakan mardud, ya. Mardud nasabnya Ba'alawi itu tertolak, ingkito. Wajib ada dalil dalam dakwahnya. Wajaza ma bihi al-Qaffal wa Sayrafi wa ikhtarahu Ibnu Sabbagh wa Ibnu Sam'ani. Dan ini tidak usah saya terjemah ya, biar cepat ya. Wa naqalahu al-Ustadz Abu Mansur an tawaifi ahli al-haq wa naqalahu Ibnu Qattan an aktsari ashabina wa qala al-Mawardi innahu madhhabu Syafi'i wa jumhurul fuqaha wa la yajuzu nafyul hukmi illa bidalilin kama la yajuzu itsbatuhu. Tidak boleh menafikan sesuatu tanpa dalil sebagaimana tidak boleh mengisbat sesuatu tanpa dalil. Wa hakahu al-Baji anil fuqaha wal mutakallimin wa qala al-Qadhi fi at-Takrib innahu sahih wa bihi qala al-jumhur wa qala sahibul masadir innahu sahih fa ili annahu mudda'in wal bayyinah 'alal mudda'i wa liqaulihi ta'ala bal kadzdzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi ila akhirih. Nah, jadi ketika Kiai Haji Imaduddin menetapkan ingkito, mardud, batil, apa dalilnya? Tidak disebutkan, tidak bisa disebut dalil. Silakan jawab.
mengenai metode nasab itu salah satu dari metodenya itu adalah al-wathaiqul qadimah wal hadithah, data-data yang salah satu dari data untuk menetapkan nasab adalah data-data yang lama, wal hadithah, dan baru, tapi dengan catatan ala marrid duhur, dari kurun ke kurun, dari masa ke masa, bi tauqi'i udulil bilad, dengan tanda tangan atau pengakuan dari orang-orang adil di daerah-daerah setempat. Kemudian ini saya bacakan dari redaksi kitab As-Sadah Al-Alawi Al-Uraidiyun Al-Husainiyun karya Hatim Muhammad Al-Jufri. Selanjutnya beliau mengatakan, wa'lam anna adama dzikri nasabin aw fakhidin fi kitabin la yaqdi bi adami wujudihi walau bi jazmi sahibil kitab. Ketahuilah bahwasanya tidak disebutkannya sebuah nasab atau keluarga dalam satu kitab itu tidak memberikan hukum akan ketidakadaan nasab tersebut meskipun dengan ketetapan sahibul kitab. Ada pengecualiannya, illa idza udima wujuduhu indal kutubil mu'tamadatil ukhra fil fan, ketika tidak ada wujud nasab tersebut di dalam kitab-kitab yang menjadi sandaran utama dalam ilmu nasab. Lalu kalau kita telusuri dalam kitab Sihahul Akhbar, salah seorang ulama yang wafat pada tahun 885 Hijriah, yang masanya dekat dengan Ali bin Abu Bakar As-Sakron, di sana ketika menyebutkan Ahmad bin Isa An-Nagib, faqad kana lahu aulad walahu zailun fil Yaman, dia itu memiliki ekor, artinya memiliki keturunan di Yaman, ala ma yuqol, katanya. Nah, tinggal kita ini menentukan atau menetapkan apakah kitab Sihahul Akhbar termasuk kategori tadi Al-Kutubul Mu'tamadah dalam fan. Ini di abad ke-9 loh, di abad ke-9 Hijriah. Ini tektokan. Ya, tektokan gini. Yang pertama ya, itu saya kira Cak Aziz Jazuli ini harusnya paham lah kata salah satu itu apa ya. Jadi kalau salah satu tuh, kalau yang satu saya terpenuhi cukup. Siapa yang mensyaratkan harus terpenuhi semuanya? Dan saya mau tantang balik, kemarin kita kajian nasab Wali Songo, sederhana. Harus ada alama marid duhur tauqi' udulul bilad di setiap tobakoh nasabnya. Ayo tunjukkan kepada saya nasab mana yang seperti itu. Di setiap tobakohnya ada tanda tangan dari udulul bilad menunjukkan sampai Rasulullah. Sampai tahun jebot, kalau kata orang Betawi nggak bakal ketemu nasab begitu. Itu buat al-ansab al-gharibah yang memungkinkan itu, ansab baidah nggak mungkin seperti itu ketika sudah dicatat oleh nasabah terverifikasi. Kemudian tadi yang terakhir Anda mengatakan apa? Yang dari Sihahul Akhbar, alama yuqal. Itu kan satu kitab. Sedangkan kitab-kitab yang lainnya menyebutkan, dia menyebutkan dengan kadar pengetahuan dia seperti itu. Sedangkan kitab-kitab yang lain jazm, itu tidak mempengaruhi kitab-kitab yang lain keberadaan kitab itu. Justru perkataan alama yuqal itu menjadi yataqawwa dengan syawahid kitab-kitab lain yang jazm mengatakan keturunan Ubaidillah bin Ahmad itu ada di keturunan Ahmad itu ada Ubaidillah di Hadramut dan seterusnya. Dan kemudian selanjutnya tadi saya menyebutkan kitab-kitab tarikh, ada Ibn Hajar juga mengisbat. Min Ahlul Bait Ibn Hajar menegaskan. Ini gurunya Sahih Fathul Mu'in. Kemudian As-Sakhawi juga menyebutkan. Ibn Imad Al-Hambali juga menyebutkan. Kemudian juga ulama-ulama lain, Al-Ayyashi, ulama dari Maghrib juga menyebutkan. Dan masih ada nih, saya kurang lebih kalau saya sebutkan semua ada 64 kitab. Ini yang ngumpulin guru saya Tamjad Baftem. Ada 64 kitab yang dia kutip yang memuat i'tiraf bisa ada Abi Alawi. Pengakuan menyebut baik kutub sarikh, nasab, sabat, dan ini semuanya bohong ulama. Ini semuanya asbun ulama. Siapa? Itu jadi pertanyaan, 64 kitab itu zamannya tahun keberapa? Nah, ini kembali ke metode lagi. Anda belum bisa gini. Gini, Tengku, Anda tunjukkan dulu kepada saya. Anda kan mensyaratkan, ini kan Kiaimat yang mensyaratkan harus ada kitab sezaman. Syarat itu dasarnya dari mana? Saya nggak mensyaratkan, saya nggak harus menghadirkan bukti. Anda yang mensyaratkan. Sedangkan ulama menegaskan nggak ada syarat. Dan saya nanti akan tunjukkan bagaimana ulama-ulama dulu Dalam satu ada kitab hadis sezaman. disebutkan, Ya. al-isnadu dinun. Al-isnadu dinun. Itu bukan hadis. Anda jangan bawa hadis palsu, dosa. Bukan perkataan Rasulullah, itu di dalam Muqaddimah Sahih Muslim ada itu. Ya, santai. Itu perkataan Stop. Imam Ibnu Walaupun Mubarak. TikTok, saya mohon mau bicara tuh izin dulu sama. Oh ya, offset berarti. Sebentar. Jadi gini, ketika saya dalam mengungkapkan sesuatu terpeleset lidah, bukan berarti itu saya salah. Ya, jelas. Ya, kita harus tahu itu satu keterangan. Ketika saya menyampaikan sesuatu, saya salah mengibaratkan. Tadi saya bilang hadis, ya mungkin terlalu cepat saya bicara, itu salah. Tapi bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah perkataan ulama Ibnul Mubarak di dalam kitabnya, dan perkataan ini bersambung dengan perkataan ulama-ulama ahlul hadis, ya.
Bukan di kitabnya itu, Iya. di Sahih Muslim. Iya. Ya, tenang aja. Lanjut, yang penting jawab. benar apa yang diucapkan. Soal maujud di kitab apa itu terserah. Iya. Iya, kalau cara harus isnad kan kita bisa teliti dalam kitab ya. Nah, apa tadi saya bilang al isnadu dinun. Minad din. Laulal Ya. isnad laqala man syaa ma syaa. Oke, itu tahu. Itu tahu. Sekali lagi yang Apa-apa. bersorak saya usir. Bisa tertib. Kita umat Islam beradab. Jangan bersorak seperti itu ya. Kalau jagoan kalian disorakin juga kalian nggak terima. Semua punya jagoan masing-masing. Itu Tenang. tahu sampean. Artinya sanad itu adalah bagian daripada agama. Kalaupun saya bilang tidak memakai min, saya punya ibarat yang tidak memakai min, ya. Itu no problem sebetulnya. Yang paling penting murad daripada itu kalimat. Seandainya ada orang berkata sesuatu tanpa sanad, sungguh orang bisa bicara apapun tentang agama ini tanpa sanad. Artinya dengan patokan itu jelas. Soal Tuan ini mengatakan bahwa pembahasan apa tadi yang kemarin masalah Wali Songo, ya ada kitabnya. Tenang aja. Tapi kita tidak bicara soal Wali Songo kan di sini kan ya. Ada. Itu tenang aja. Oke. Terus pertanyaan siapa tadi? Bang Rumel ya. Saya belum lanjutkan soal apa Asy-Syajaratul Mubarakah. Ya. Coba disimak, kasih waktu saya sekira 3 menit. Ya, yang ketiga, tidak diketahui adanya motif subjektif dari penulisan. Yang keempat ya, tidak diketahui adanya motif subjektif dari penulis atau penyalin, misalnya bahwa penulis dan penyalinnya itu mempunyai permusuhan yang masyhur dengan Ba'alawi, sehingga dapat dicurigai bahwa penulis dan penyalin itu sengaja menghilangkan nama Ubaidillah dalam salinan kitabnya. Jika tidak diketahui permusuhan itu, maka tidak ada alasan untuk menolak isi kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Seperti kita patut mencurigai setiap salinan atau cetakan yang dilakukan kaum Ba'alawi untuk nasab Ba'alawi telah terjadi penambahan atau interpolasi dari naskah aslinya karena kepentingan untuk tersambung nasabnya, ya. Yang kelima, kitab Asy-Syajaratul Mubarakah dicetak tahun 1419 Hijri berdasarkan manuskrip yang berjumlah 1000 lembar yang terdapat di perpustakaan University Sultan Ahmad III di Istanbul dengan nomor registrasi 2677, ya. Kemudian kitab ini ditahqiq oleh Sayyid Mahdi Ar-Raja'i untuk mengetahui kebenaran apakah betul pentahqiqan beliau sangat mudah membuktikannya jika kita tinggal data ke perpustakaan sana. Ya saya nggak tahu, Anda sudah kan nggak pernah lapor ajak saya. Ya tenang aja, kalau antum ada buktikan. Ya kan gitu, santai aja, jangan potong-potong. Ya. Yang keenam, manuskrip lainnya dari kitab Asy-Syajaratul Mubarakah dipegang oleh Syekh Ibrahim Mansur, ya. Manuskrip itu ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Qasim Al-Amin yang disebut oleh Syekh Ibrahim Mansur sebagai nasabah muttafin ahli nasab yang kredibel dan membidangi. Ya itu jawabannya. Oke. Saya ya. Syekh Mansur bin Ibrahim yang Anda pakai itu mengisbat Ba'alawi. Kamu pakai metodenya, isbatnya nggak dipakai. Tunggu dulu, jangan dipotong. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan saya di awal sudah menyampaikan tadlis Sayyid Mahdi Ar-Raja'i ketika mengutip perkataan Imam Ibnu Khalikan. Nah, di semua kitab-kitab referensi bahwa yang nomor 13 itu namanya Kitabu Sirajil Qulub. Tetapi Sayyid Mahdi Ar-Raja'i melakukan tadlis. Beliau memasukkan kitab Syajarah Mubarakah. Nah, ini belum Anda jawab juga. Kemudian kalau Anda mengatakan bahwa Imam Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan al-isnadu minad din laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sekarang saya tanya, jawab ya. Ya. Ketika Syajarah Mubarakah menetapkan menggunakan hasr jumlah ismiyah kata Kiai Haji Imaduddin ya dalam kitabnya. Nah, ketika menetapkan ada 3 anak kan ya, Ali, Husain, Muhammad. Lah, Husain Muhammad ini sanadnya dari mana? Sebutkan sanadnya dari mana? Ya, Gus Jazuli mungkin. Iya, monggo dijawab langsung. Sanadnya Husain dan Ali itu dari mana beliau mengetahui? Kalau Anda menuntut sanad ya, monggo. 250 tahun kosong, monggo. Ayo jawab. Jangan nganggaan, ayo. Iya. Mic-nya. Dan pertanyaannya sanad, bicara sanad ya. Oke. Sanad ulama-ulama yang saya sebutkan tadi mengakui Ba'alawi 64 lebih. Oke, Ya. sabar. Sanad dalam menafikan Anda dari mana? Kok bisa Paham, beda sama ulama dari dulu-dulu? Sabar. Belajar dari siapa ibu nasabnya? Itu kopi diminum dulu. Oke, saya jawab. Sebutkan sanad Husain dan Ali, Imam Fakhruddin Ar-Razi tahu dari mana? Coba sebutkan. Oke. 250 tahun kosong. Oke, saya sampaikan ya. Saya terkait kitab Asy-Syajaratul Mubarakah ini saya sedang mengikuti daripada konsep daripada Kiai Imaduddin, bukan dari pemikiran saya. Oke, stop dulu. Jangan AO, senang, santai, ya. Maka saya jawab, ya. Ketika saya tidak mutlak kalau saya gitu ya.
saya tidak mutlak berpegangan kepada kitab Asy-Syajaratul Mubarakah, tetapi saya berpegangan kepada kitab-kitab lain yang memang tidak menerangkan dan tidak menyebutkan Ubaidillah anaknya Ahmad bin Isa. Ya, kitab-kitab lain diantaranya Tahdzibul Ansab, Fakhri, enggak, terserah. Saya akan berpegangan kepada kitab-kitab sesuai dengan isnad tadi. Sanad, kalau iya, iya, tenang. Kalau bicara sanad, ya, terhadap kitab Tahdzibul Ansab, beliau mengambil kepada Ibnu Toba. Ibnu Toba, iya, apa? Enggak, buka di mukadimah bacanya. Mukadimah Tahdzibul Ansab. Jangan buka mukadimahnya, ambil kitab. Oke, kamu lihat juga di dalam kitab Silsilatul Alawiyah. Silsilatul Alawiyah. Ya, tenang. Kalau orang keliru lisan, jangan dijadikan satu masalah. Yang penting sama. Ya, jangan ketawa ahu kayak orang pinggir jalan. Terus. Oke. Ya, dibaca di kitab itu. Ya, ambil kitabnya. Sekarang nanti kalau saya tanya di kitab apa, kalian juga baca kitabnya. Ya, fair. Ambil kitabnya. Terus. Yang dia ngambil Husain dan Ali dari situ. Tahdzibul Ansab. Oke, sekarang silahkan bicara yang lain dulu. Saya melihat. Santai dulu. Oh, iya. Kita ditungguin. Ditunggu. Fadal. Di Tahdzibul Ansab tidak menerangkan Ubaidillah, yang ada diterangkan satu nama Kiai. anaknya, yaitu Muhammad. Tidak bicara tentang siapa tadi? Kiai. Husain Coba. dan Ali. Iya, Ya. oke. Gini Oke. Kiai, Ah, Kiai, gimana? gini. Gimana? Tadi jenengan membawa-bawa al-isnadu minatin. Lalu tanya Ubaidillah ini ketika nasabah pada abad kebelakangan menyebutkan ada Ubaidillah, sanadnya dari mana? Nah, saya tanya balik. Kalau memang menetapkan sanad di dalam ilmu ma yata'allaqu bil ansab, maka ketika ada fa'aqibuhu salasah, ada 3 kan, Husain, Ali dan Muhammad. Nah, Ali dan Husain ini sanadnya Syajarah Mubarakah dapat dari mana? Itu jawab. Sebelumnya gak ada menyebutkan. Kirim lewat WA, guys. Kirim lewat WA. Antum kan punya WA-nya saya. Coba kirim. Ya, sanad ya. Wallahi tidak memblokir. Ngapain blokir jenengan? Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Allah. Yang saya tanya sanad ya, sanad. Loh, kok tiba-tiba rusak HP-nya, guys? Ya, sinyal. Oh, Oke. Iya. Apa? Iya. Siap. Ya. Sanad ya. Sanad loh. Apa ini? Gang Syekh Ibrahim. Loh, apa ini, Kiai? Apa ini? Oh, Kiai Imat. Kiai Imat kenapa nggak hadir langsung, pakai ngirim-ngirim jawaban dari rumah? Itu juga pakai ngirim. Kenapa nggak hadir langsung di sini bicara? Takut mempertanggungjawabkan desisnya. Kok pakai ngirim-ngirim jawaban? Kenapa nggak datang langsung? Coba suruh bacakan sanad Ali dan Husain. Sanad Ali dan Husain dari Syajarah Mubarakah. Baca. Oke, kalau beliau katanya matanya nggak kelihatan, boleh Gus Jazuli mewakili baca. Monggo, Gus Jazuli, monggo. Udah, kembali ke awal aja. Jangan Kembali ke awal. Loh, jangan. Sanad yang kita tanyakan sanad. Monggo Gus dibaca. Monggo Gus. Karena Ya. tadi sudah bawa sanad. Kalau masalah nasab dibahas dengan sanad ruwet nanti. Monggo. Dibaca. Sanadnya Husain dan Ali dapat dari mana? Syajarah Mubarakah. Kitab Tafadhol. sebelum Syajarah Mubarakah yang Betul. menyatakan Husain bin Ali dan Nah, Ali Husain dan Ali. bin Ahmad. Sambil nunggu dia mau jawab, Anda ada sedikit tambahan. Boleh. Ini dari kitab Naam Bu ya. Baik. Nggak berkaitan dengan sanad ini. Ya. Baca dulu dah, biar tenang bisa bacanya. Saya Ya. tunggu sampai saya ulang tahun ya. Monggo. Ya, sudah tunggu. Kita tunggu ya. Allahu Akbar. Ini sambil nunggu beliau, ini saya minta ridhonya kepada semuanya. Kita sholat duhurnya tidak awal waktu, tidak apa-apa. Setuju? Itu kan perkara itu sunnah. Ini lebih besar ya, aulawiyat ya. Dan nanti kita sepakati selesai majelis ini jam 2 sholat makan, kemudian ada nanti ini juga nanti dibawa oleh panitia As-Sulhu Al-Bantaniyah. Ya, Sulhu Al-Bantaniyah. Ya Bu ya, setelah ini jawab nanti. Ini saya rasa pembahasan kemana-mana ini. Pembahasan mengenai Ubaidillah belum beres, Nggak usah pindah ke ngeles. pembahasan yang lain. Nggak usah ngeles, sanadnya baca dulu baru bahas yang lain.
Gus Jazuli ini gimana Gus Jazuli ini? Sanadnya baca dulu. Jadi intinya begini, saya ini sedikit ya. Mereka mengatakan memang tidak ada sebelum Syajarah Mubarakah, ya. Yang mengatakan Ubaidillah. Untuk fair, kalau begitu anak-anak Ahmad yang lain pun harus dengan standar yang sama. Jangan berlaku hanya kepada Ubaidillah saja. Begitu maksudnya kan? Nah, jadi harus dibuktikan. Kalau ternyata tidak ada, berarti demi metode Kiai Imad semua gugur. Semuanya gugur. Kalau tidak dipakai metode tersebut, berarti semuanya sahih. Sahih. Begitu kan? Ayo. Nalar berpikirnya begitu. Saya tunggu sampai ulang tahun, Kiai. Jangan diulang. Kalau kita sepakat bahwasannya siapa tadi? Ali dan Husain. Ali dan Husain. Ali dan Husain nggak ada. Ya. Bukan termasuk anak dari Ahmad Ubaidillah. Ahmad bin Isa al-Muhajir. Berarti Ubaidillah pun sama ya. Nah, selesai malah tesis Kiai Imad selesai kalau Syajarah Mubarakah ada akurat. Duar, selamat datang di kebenaran. Tenang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Maju mundur. Tenang, jangan provokasi Tenang. terus Gus, tenang. Sanes. Bisa nelpon Kiai Imad boleh, gak apa-apa. Mungkin lewat mikrofon gak apa-apa. Atau Sambil mencari tim pro, saya minta ininya kita berikan waktu kepada Buya Kurtubi. Sambil mencari ya, silakan Buya. 15 menit. Ya, cukup. Ya, biar fair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munazzahi anil asbahi wal ansab. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khalisatan minasyakki wal irtiyab. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul maqsusu bi asrafil ansabi wa akramil asab. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbil mutamassikina bi afdalil kutub, amma ba'du. Alhamdulillah, dalam majlis munadharah ini kita berkumpul bersama, semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah selalu di dalam benar. Karena pada waktunya singkat 15.15, maka saya menyampaikan dengan secara cepat. Alhamdulillah, pada tanggal 12 Agustus hari Sabtu, saya telah membaca risalah saudara Imad yang bernama Al-Mawahibul Laduniyah dalam jangka 35 menit, dan menemukan kesalahan dari mulai ringan, pertengahan sampai fatal sejumlah 39 kesalahan dalam satu risalah, dan saya pertanggungjawabkan di hadapan Anda semua. Setelah 39 menit saya menyampaikan menelaah kitab Al-Mawahibul Laduniyah, saya juga membuka kitab, yaitu risalah dia yang bernama kitab I'anatul Akhyar, menjawab Syekh Abdullah Mukhtar dalam waktu 1 jam 13 detik, artinya 73 menit. Di dalam 73 menit dari awal hingga akhir, alhamdulillah, saya menemukan pula kesalahan daripada ringan, pertengahan sampai fatal sejumlah 63. Jadi dua risalah 63 dengan satu risalah jumlah 102 kesalahan. Saya menyatakan ini bertanggung jawab bahwa salah ini berdasarkan dalil. Sekarang yang kitabnya pegang, ayo buka kitab I'anatul Akhyar. Kitab I'anatul Akhyar, bahwa saya bertanggung jawab. Buka. Dari mulai ilmu nahu, ilmu sorof sampai kepada ilmu mantek akan saya gunakan supaya natijah Imad ini benar. Karena saudara, begitu saya periksa dua risalah ini, natijah kesimpulan ada di 3. Kesimpulan dari dua risalah ini ada 3. Mana yang pertama? Kesimpulan yang pertama, 1. Pak Indi, saudara Imad menjelaskan di dalam I'anatul Akhyar halaman 24 dan 25. Fa indi kullu man kulin min ulama ibadat ba'alawi haula tarikhihim wa nasabihim wa ma yata'allaqu bi fadaili nasabi syarif muttahamun bil kadhib. Jadi setiap ulama yang datang dari kalangan habaib, siapapun, mau Abdul Al-Haddad, mau itu Samsus Sumus, mau itu Habib Umar, mau siapapun yang namanya Habib, ulama besar sekalipun, dalam urusan sejarah, dalam urusan keturunan, dalam usul keturunan, keistimewaan yang berkaitan dengan mereka, munculnya dari ulama Bani Alawi, muttahamun bil kadhib, diduga berdusta. Ini kata Imad. 1 poin.
Dan ini akan saya jawab. Yang kedua, kesalahan total natijah imad yaitu adalah di dalamnya itu wa ma warada fi fadilati ahlil bait rajiun ila ahlil kisai wal azwaji wa bani hasim wa banil muttalib al mawjudina fi zamanihi fadzurriyatu la yadkhuluna fi hadzal hadis, bahwa keistimewaan ahlul bait baik Quran, hadis ataupun kaul ulama kembali kepada ahlul kisah dan istri Nabi Bani Hasim dan Bani Muttalib yang ada di zaman Nabi. Adapun keturunan Nabi yang ada pada zaman sekarang termasuk antum Bani Wali Songo tidak punya keistimewaan. Dua. Yang ketiga yang akan saya soroti adalah yang paling fatal, fanasabu ba'alawi min haitsu riwayatu nasabun munqati'un wa min haitsu ilmun nasabi nasabun mardudun. Keturunan Ba'alawi dari si posisi riwayat adalah munqati', dari segi ilmu nasab dinyatakan ditolak. Ini pernyataan Imad. Berapa kali diulang? Satu, dalam Al-Mawahibul Ladunia halaman 2, halaman 2 dan 7, halamannya 11 dan 16, di dalam kitabnya itu I'anatul Ahyar halaman 45, 52, 66, 71, 72, 77. Artinya saya memeriksa dari segi lafaz dan makna. Ini tiga natijah ini yang akan saya permasalahkan dalilnya dan kekuatannya. Oleh karena itu, kalau tadi saudara Habib Hanif, Gus Wafi, Gus Rumail dan lain-lain langsung ke jantung dan hatinya, maka saya akan periksa kitab ini dari mulai kaki sampai ujung kepala. Kalau menurut ahli mantek disebut tasawur, maka saya akan tasawur kitab ini dari A sampai Z. Ayo kita mulai, karena waktu saya dibatasi. Saya mintanya 1 jam saya, 1 jam yang lain, supaya tuntas dalam pembacaan. Baik, buka kitab Risalah I'anatul Akhyar halaman 2. 1, 2, 3, jajaran ke-6 dari awal, dari atas. Jajaran ke-6 dari atas. Ayo Gus Jajuli, antum buka kitabnya, biar tidak jadi fitnah. Di jajaran ke-6, wa yumkinu ayyakuna, udah kelihatan belum? Wa yumkinu ayyakuna nasabuhu mutasilun. Ini jangan dalam natijah, di dalam nulis kitab saja nggak sesuai dengan ilmu nahu. Lapat kada itu tarfaul isma wa tansibul khobaro. Ayo kita alfiahnya bareng biar adem. Tarfa'u kanal mubtadas man wal khobar tansibuhu kakana sayyidan Umar. Ayyakuna nasabuhu mutasilun. Para ulama harusnya ayyakuna nasabuhu mutasilan. Jadi saya fitnah apa tidak? 1, 2. Coba turun ke jajaran 2 dari bawah. Fima alqaitu. Saya periksa lapan dulu biar natijahnya benar. Fima alqaitu. Fima alqaitu. Fi ma di sini sebagai wakil. Saya mau tanya Gus Ajid. Fi ma ini huruf fi dipisah dengan ma. Apakah ma isim mausul apa ma masdariyah? Barangkali wakil mau jawab silakan. Nanti ini yang disebut kesalahan ringan. Ayo, nanti kalau terus. Jadi lafadz fima ini kalau maknya ma isim mausul ataupun ma masdariyah itu harus disatukan. Tolong Kiai Imad, kalau ada di Kiai Imad, tolong Kiai Imad sebelum jadi pengarang mohonlah ilmu nahu dan ilmu sorof betul. Fima 2 berarti hitung. Kalau saya fitnah, saya salah. Saya nggak mau fitnah. Ini bukti sampai saya mau dalil kitabnya, betul apa enggak? Nah 2, ayo ketiga, tolong hitung berapa? 3. Wadzalika halaman 4. Halaman 4 jajaran kedua. Ayo cepat, saya waktunya mepet. Jajaran kedua, wadalika, nulis dalika aja nggak bener, jangan pakai alif Kiai Imad. Tolong, kalau isim isyarah iya, kalau lafaz bidali mufradin mudzakkar asir. Tapi ketika sudah lam lil budi kaf huruf khitab, huang alifnya jadi dalika, enggak ada alif. 3. Yang keempat, minal musawiyah. Musawiyah nisbat daripada Musa al-Qadim. Imad dan kawan-kawan mau membelokkan nasab ke Musa al-Qadim, nulis Musawiyah saja nisbatnya Gus Aji. Coba tolong lihat halaman 4 jajaran ke-1 dari bawah, minal Musawiyah. Yang betul jangan pakai alif. Ngaji lagi saudara Imad bab nisbat dalam alfiyah. Ya anka yal kursi zadulin nasab wa kullu ma yalihi kasruhu wajab. Berapa tadi? Tolong dihitung dong, jangan salah. Saya udah macam nggak bantu, tolong. Udah berapa? Astagfirullah. 1, 2, 3, 4. Yang keberapa? Halaman 5. Lihat, wa amma jajaran kedua dari atas. Wa amma ma fi kitabil fikratin nahdiyah wa faqahu.
Astagfirullah. Jangan wafaqahu pakai alif. Kalau orang yang sudah betul-betul ahli dalam ilmu, ahli penelitian, jangan pun satu kalimat, satu huruf saja akan banyak ketahuan yang salah. Saya tiap ngaji sekarang di Dohor itu, oh ini salah cetak. Sekarang bukan salah cetak, salah mu'alif. Wafaqahu harusnya pakai alif setelah waw. Wafaqo yuwa fiku. Berapa? Berapa? Jangan diganggu saya. Ini waktu sebentar. Berapa? Halaman 5. Padalika. Masih ada waktu, Said Muda. Ini jawab dari 8 wa amma ma. Lihat di atas. Jawab. Ini saya jawab dengan alfiah saja. Apa? Lihat. Apa? Itu jawab dari wa dengerin dulu. Wa amma ma fi kitabi. Amma saya kasih alfiah. Amma kamah mayakum min sayyi wa palitil witil wujud dulu, Pak. Udah ya. Baik, Tasim. Bagus. Padalika. Lanjut. Jajaran ketiga. Padalika. Pakai alif lagi. Pakai alif lagi. Ini Yang tadi wa jawabnya itu, lanjutin wa amma, lanjutin. Wa amma ma fi kitabi al-fikrat tidak wafaqahul hadara. Adapun jawabnya dari lafaz amma. Di mana fi'il madi JR? Antum kemana? Ayo boleh ikutin saya. Kita fi fikratil nahdiyah wa fiqhil hadarati. Bak fikir? Hadarati. Kalau mau diatupkan seperti itu harus berasub mabab wasal. Maka antara jumlah ula dan jumlah saniyah harus ada elat. Wasil jadat tasrik wal ibdal. Satu, jumlah ula dan jumlah saniyah harus sama-sama menjadi badal atau menjadi atau payat. Ini masuk apa? Bacanya kita bi kan? Enggak. Apa? Ini kita bayi. Enggak cukup jawab aja. Boleh. Bapak, jangan cukup jawab. Bapak bacanya kita bi ini. Dengerin. Wa amma ma fi kitabi. Adapun masalah yang ada di dalam kitabku kata itu. Dalam buah kitabku. Itu mudah pilih itu dibuang muntah tuh. Asalnya kita bayi ini. Gimana sih Bapak? Mana? Ya kita bayar. Bapak bacanya enggak? Jangan sorak, Lanjut. Jangan sorak. Baik. Jangan sorak. Gimana Bapak baca kitab? Neliti kitab orang, saya salah sendiri. Gak usah bicara neliti kitab orang sekarang. Astagfirullah. Kita balik. Nanti. Kita balik diskusi lagi. Kan saya diperintahkan. Udah, kita Masih balik, ada kita waktu. diskusi lagi, Saya Bapak. tidak tenang, tolong. Tenang. Masih ada waktu. Kita ini mudhaf ilaih, Pak. Kalau dia mudhaf ilaih dengan Saya ada takdirnya tahu. dengan dulu, Pak. Saya tahu. Kalau tahu tapi Bapak salah. Saya tahu nunan tali Salah irama. enggak? Salah enggak? Saya makanya Salah enggak, Bapak? saya tidak menyebutkan salah. Enggak, Kalau Anda saya disadari. Bapak salah enggak? Dengerin. Saya tanya itu. Dengerin. Ya, tenang. Oke. Potong. Oke, Said Muda. Nanti ada waktunya. Jadi Silakan. kalau Ya. Orang Aceh nggak bisa baca kitab. Oh, enggak baik, gitu, enggak kalau kesana. begitu Terus. Anda Sekarang gini Bapak salah apa? baik. Maksud saya begini, Tengku. Salah apa betul? Iya, mau jawab saya jawab. Iya, dengar Mau dulu, saya jawab? Said Muda Kori. Dengar dulu, jawab. Dengerin dulu. Jawab. Dengerin. Maksud saya membaca begini, kalau antum sebagai wakil bisa mendalili dengan benar, ya saya taslim. Alhamdulillah. Paham nggak? Fair. Bukan taslim. Saya dengerin, sistem saya di dalam munadharah Jangan sorak-sorak. ingin tahu sejauh mana wakil ini. Nah, Ya, dengarkan dulu, Said. Nanti Wah. ada waktunya, antum ada waktunya. nah adapun masalah andai kata dibaca amama fi kitabail fikratin nahdiyah wa fiqhil hadarah, itu benar. Ya, berarti benar. Benar. Fikih Imat Tapi benar. kalau dijadikan adapun yang ada di dalam kitabku yakni al-fikratun nadiyah jadi badal. Itu berarti salah. Betul. Saya kembalikan. Cocok, Kalau 100%. dijadikan Ya, cocok, udah alhamdulillah. Cocok. Kalau udah kayak Bapak bilang itu 100% cocok. Ya udah. Alhamdulillah. Tapi Ya. masalahnya Bapak baca tadi salah. Di kitabi Bapak baca tadi. Bisa Tapi dua. Murad dari maksud kitab itu kitab ini asalnya. Lanjut. Oke. Jajaran cepat. Oke. Ini waktu kan udah. Jajaran Oke. cepat. Lanjut, masih ada waktu beliau 5 menit lagi. Padalika, jajaran cepat Padalika. Saya mau tanya, ini pakai alif benar apa salah? Terus, yang sebenarnya itu tuh. Wadakarul Ustadz Azumardi Ajra. Nanti ini bahasan terakhir. Ini bahasan yang paling lama nanti dengan sekaligus Syajaratul Mubarakah. Saya lewat. Coba. Ayo kita langsung ke halaman 12. Halaman 12, 1, 2, 3. 6 jajar dari atas. Ini bahas nyamuk apa bahas? Ini nanti kan begini Tengku, di dalam kitab Samsiah kalau ingin tahu natijah yang benar harus diperiksa dulu dari ilmu nahunya, sorobnya supaya Oke. natijahnya benar. Oke, Buya, mohon maaf. Ini kan kesalahan-kesalahan nahunya tadi sudah dipaparkan, cukup mewakili. Langsung ke inti
langsung ke inti kesalahan yang kenapa paling fatal. begini? Silakan. Enggak gini Bapakku, Tuanku, sebentar ya. Kasih saya ngomong biar kita enak. Terkadang di dalam cetak kitab itu bisa terjadi salah, hilang huruf. Saya juga nulis kitab. Waktu di print yang menulis tidak memeriksa secara rinci, ya, sehingga terjadi hilang huruf. Itu biasa sebetulnya. Bukan meneliti kesalahan dalam kemampuan. Oh iya, oke. Oke, Supaya minta jangan maaf. sepotong-sepotong, secara utuh, seluruh badan kita periksa supaya nanti jangan benar. Ya, oke. Setuju Bu ya. Jadi tadi kan udah kesalahan keringan, sekarang kesalahan. Oke, sebentar biar nggak berlanjut. Ya. Kesalahan berat. Enggak sebentar, sedikit aja, cuma 1 menit. Oh ya, Bapak Tuan. Berapa menit? 1 menit. Silakan. Mau Setelah ini kasih waktu beliau ya. Silakan. Terkait masalah pemintaan dalil terhadap Syajaratul Mubarakah terhadap sanad, ya. Saya nggak menemukan sanad di sini. Ya, saya taslim. Dalam arti kitab ini, ya, bagi saya memang dari awal saya ngomong, saya tidak fokus kepada satu kitab ini. Ya, terjadi hasar dalam kitab ini, kita belum bisa menjadikan rujukannya karena saya tidak meneliti seutuhnya. Kita menyebutkan santai, Taruh. tidak menyebutkan namanya Ubaidillah aja kan, Ya. targetnya, tidak meneliti dari mana sanadnya. Oke. Namun demikian, kalau antum sudah sepakat, berarti ini sepakat, aku udah taslim nih. Ya, taslim. Ya kan? Antum sepakat berarti laulal isnad tadi ya. Berarti perlu ada sanad kan? Selesaikan dulu. Ya ini selesai. Aku udah bilang ini selesai, campak begini aja dulu. Ya. Jangan Tidak. Enggak, ini jangan gitu. Enggak, Harus simbolik, Jangan iya, Ini jangan bahasa. dilempar gitulah. Oke, padahal ini udah dianggap gugur. Masih banyak kitab lain. Ya. Persoalan saya sekarang. Ya, selesaikan dulu. Oke, bismillah. Berarti sepakat tanpa sanad ya? Nggak bisa dipakai kitab itu kan? Bukan gitu, Enggak, bukan enggak, gitu. kalau kalian- Selesaikan dulu ngomong, kita Oke, tanggapi gitu. Kalau sampeyan sudah menuntut saya taslim dengan bahasa tadi ini, Ya. berarti kalian harus sepakat dong. Jangan ngasih syarat, selesaikan dulu bicara nanti saya tanggapi. Udah saya bicara. Oke, Oke, saya tanggapi sudah. ya, saya tanggapi ya. Saya tanya. Said Muda, tanggapi. 1 menit sudah habis. Ya, saya Gus tanggapi. Wafi sebentar, masih waktu beliau. Beliau belum selesai. Jangan loncat dulu, selesaikan beliau. Sekarang masuk ke pertengahan.